Dalam tradisi Gereja Katolik, perikop Lukas 16 ayat 1-13 mengenai perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, atau bendahara yang cerdik, dipahami bukan sebagai pembenaran atas ketidakjujuran, melainkan sebagai ajakan untuk bertindak cerdik, solider, dan penuh tanggung jawab dalam mengelola harta duniawi demi keselamatan kekal. Makna perumpamaan dan sikap cerdik, bukan memuji dosa, Tuhan dalam perumpamaan memuji kecerdikan atau ketajaman pikiran sang bendahara dalam merancang masa depannya, bukan perbuatan curangnya. Yesus memakai figur anak-anak dunia yang seringkali lebih sigap dan visioner dalam menghadapi krisis masa depan dibandingkan anak-anak terang, orang beriman. Investasi kekal, umat Katolik diajak menggunakan mamon yang tidak jujur, kekayaan duniawi, materi, untuk berderma, membangun kasih, dan membantu sesama, sehingga ketika harta itu lenyap, ada persahabatan yang menyambut di kemah abadi, surga. Dengarkan Romo Cafe. Salah, Meibre bukan Malibre. Ya, Meibre, ya, sis ya? ya. Sis, maafkan aku. Tidak banyak salah. Pecinta anjing, aduh. Ya, silakan. Ya, maaf saya mau tanya sedikit saja tentang ini. Saya Maaf, nggak ada Mei salah. dari Paroki Santa Maria Blitar, Jawa Timur. Iya. Romo, mohon maaf saya mau tanya tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur di Lukas 16 ayat 1-13 itu seperti apa ya maksudnya, Romo? Terima kasih. Tapi ini pertanyaan bukan untuk kerja PR ya. Bukan, Romo. Saya baca perikopnya, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Oke. Yesus bukan ngomong tentang bendahara yang tidak jujur dalam pengertian apanya diterjemahkan seperti itu dalam bahasa asli. Dia bukan ngomong tentang bendahara yang tidak jujur ya teman-teman. Ya, saya siap-siap karena lagi berapa menit saya harus ke sana. Tolong bantu dulu di Lukas 16 ya kalau tidak salah itu, bantu dulu. Ya, Lukas 16 baca dari ayat 1, Pak. Ya memang sebenarnya harus baca dari ayat 1 hanya saya mau tekankan. Tapi tidak bisa baca semua karena saya harus ke tempat doa, ke kapel. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Oke, diterjemahkan ke Indonesia sebagai bendahara ya. Tapi sebenarnya itu dalam bahasa aslinya ekonomos, artinya yang mengelola harta tuannya. Bisa mengerti teman-teman? Bisa, Romo. Jadi lebih jauh dari seorang seorang bendahara hanya mengurusi uang ya dalam pengertian. Tetapi kalau kita bilang ekonomos, artinya yang mengatur seluruh harta dari tuannya. Banyak hal dalam pengertian itu. Karena itu nanti setelah itu diminta untuk apa? Baca lanjut. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab Jadi, engkau tidak boleh ragu. Berilah semua pertanggungjawaban terhadap yang selama ini engkau urus. Karena dia itu pengatur rumah tangga. Pengolah semua harta dari tuannya, bukan tuannya. Karena itu sekarang kau pertanggungjawabkan semua pekerjaanmu, pengelolaanmu selama ini. Kayak tiganya. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Apa yang harus kuperbuati? Apa yang harus kuperbuati? Apa yang dia buat ayat 5?
mencangkul aku tidak bisa ya tempat. Apa aku tidak bisa? Yang sekarang harus kubuat adalah apa? Pintar sekali, dia licik di sini. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Oke, di situ terjadi pemotongan itu dan berapa. Langsung ke ayat 8 di sini. Saya mau lihat terjemahan Indonesia diterjemahkan sebagai apa? Cerdik atau apa di situ? Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur ini, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab Oke, jadi sebenar yang dipuji di situ Tuhan itu tidak memuji ketidakjujurannya, tetapi memuji kecerdikan. Analisa baik-baik di situ. Hati-hati di situ. Nanti kita terjebak di ayat 8. Di situ sangat jelas bahwa Tuhan, pemilik dari semua harta yang diurus oleh bendahara itu, oikonomos itu, atau ekonom itu, dalam semata ini, dia punya tugas mengolah seluruh harta dari tuannya. Di sini di ayat 8, Tuhan pemilik itu tidak memuji ketidakjujurannya, melainkan memuji kecerdikannya. Itu dari bahasa Yunani proinimos, artinya bijaksana, cerdas. Bisa mengerti, Bu? Bisa, Romo. Jadi yang dipuji kecerdasannya, kecerdikannya, kebijaksanaannya, kecerdasannya, penuh pertimbangan, itu yang dipuji. Kita baca kembali itu. Hebat sekali di situ. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab dia bertindak cerdik dengan bijaksana, dan nanti sekarang kita anak terang dan anak-anak dunia. Saya masih terpengaruh dengan yang Rokoki, maka saya mencari informasi sedikit sambil jelaskan. Oke, lanjut. Jangan marah ya, Bu Mebri. Sebab tadi mereka mengotori kepala saya dengan rokok itu, saya masih cari dulu informasi sambil jelaskan. Oke, sekarang Yesus memberikan lagi 8 menit. Dua pemahaman tentang anak dunia dan anak terang. Oke, lanjut. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Di sini ada dua perbedaan. Anak-anak dunia mengejar kekayaan sementara. Sedangkan anak-anak terang mengejar kerajaan Surga. Dua hal yang sangat berbeda di sini. Ini penting sekali ya. Kalau dia adalah anak-anak dunia, maka yang dikejar itu bisa jadi juga menggunakan kitab suci, contohnya untuk apa? Untuk kepentingan diri, mencari keuntungan, menjual firman Tuhan. Contoh nih, kita ambil contoh bantu dulu 2 Korintus, kita ambil contoh 2:17. Paulus bilang, saya tidak sama dengan banyak orang yang menjajakan, menjual firman Tuhan. Sebab nanti kembali ke Lukas ya. Ya, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Anak-anak dunia berjuang sampai menggunakan juga firman dan lain sebagainya, ibadah. Contohnya dalam 1 Timotius 6 ayat 5, ya 6 ayat 5. Ganti, kalau di TB2 dia pakai kesalehan, sebenarnya ibadah. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Karena itu ayat 9, cari kaya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan.
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Oke, ini penting sekali ya teman-teman. Karena itu ayat 10 itu penting sekali. Ayat 10, cinta akan uang itu berbahaya sekali. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena itu apa yang digunakan di sini penting karena dia anak dunia. Kita masih perbedaan antara anak terang, kembali kepada Lukas 16. Konsentrasi di ayat 9. Ayat 8 membuat perbedaan antara anak-anak dunia dan anak terang. Anak-anak dunia yang lebih cerdik. Oke. Dan dia menggunakan apa ayat 9? Mamon atau tidak? Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sekarang Yesus sebenarnya mau bilang, kalau kamu adalah anak-anak terang, yang pertama yang kau cari itu apa? Sebab anak-anak terang mencari kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Setelah diskursu pernyataan Yesus tentang, lagi 4 menit, tentang kerajaan, tentang doa Bapa kami, Yesus menutupi juga di ayat 33 tentang cari dahulu kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak terang. Anak terang. Dan itu kembali kepada Lukas 16 di ayat 13 Yesus menekankan, kalian tidak bisa mengabdi dua Tuhan. Teman-teman, saya mau doa ya teman-teman. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ingat bahwa perumpamaan ini ditutupi dengan itu ya, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur itu, tapi yang dipuji karena kecerdikannya, ditutup dengan ayat 13 itu. Dibaca ulang. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini rumah retret keuskupannya teman-teman. Cakep ya, cakep Pater. Cakep sekali ini. Semua itu rumah retret. Daerahnya panas. Ini saya kerja di sini 5 tahun di keuskupan ini. Tugas saya jam 10. Ya lagi 1 menit. Maksud saya Bu maaf ya. Mei, speak. Jadi ingat bahwa sebenarnya Yesus mau katakan kepada para rasul, kalau kamu harus lebih bijaksana daripada bendahara itu. Bisa mengerti? Bisa, Pak. Kebijaksanaanmu ada di mana di ayat 13? Kamu tidak bisa mengabdi Allah dan mengabdi mamon dalam waktu yang sama. Tetapi kalian bisa mengabdi Allah dengan mamon, yaitu di manakah engkau ketika aku telanjang, di manakah engkau ketika aku lapar, di manakah engkau ketika aku di penjara. Setiap kali engkau melakukannya untuk yang kecil ini, melakukannya untuk aku. Gunakan apa yang kalian miliki.
untuk melayani Tuhan. Tetapi ingat, orang kecil itu, orang-orang miskin itu adalah potret, gambaran dari kehadiran Allah itu. Karena Yesus bilang, barang siapa yang melakukannya untuk yang kecil ini, melakukannya untuk aku. Nanti baca sendiri di Matius 25 ayat 38 selanjutnya. Baik, Pater. Terima kasih banyak ya, Pater. Sehat selalu, Wir. Kamu mana? Terima kasih banyak atas penjelasannya. Kamu 10-11 kau. Tadi Panir punya. Kamu 2. Bas. Saya punya. Iya. Ada siapa di sana? Tidak ada orang. Panir. Ini rumah besar sekali. Besar ya Pater, jauh loh itu jalannya. Besar. Pikir tadi keluar kamar langsung ke apel. Lumayan jalannya itu. Oh ya, mengenai rokok tadi tuh Pater, semuanya dipergunakan. Baik asap, baik abu rokoknya, baik sisaan kepala dengan rokok. tembakau. Ya. Doa kamu. Iya, jalan jauh loh Pater itu. Iya, luas ya. Jauh loh itu. Punya Tis. tripod ini. Satu. Pakai payung sis Cece kalau hujan. Kak Dito, terima kasih sudah dibantu. Sama-sama Saya sis izin dulu. Mi. Tapi anjingnya lucu. Anjingnya lucu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Hi, Frater. How are you?